إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب يوم القيامة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah pada momentum yang penuh dengan keberkahan ini hari Jumat, hari raya umat Islam pada setiap pekannya. Kita yang sedang melaksanakan sholat Jumat, yang sedang duduk di rumah Allah, bersimpuh di hadapan Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam artian menjalankan semua perintah, menjauhi semua larangan. Takwa dalam artian bertekad kuat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dunia ini dengan takwa. Bukan dengan dusta, bukan dengan maksiat, bukan dengan menjauhi Allah, tetapi dengan mendekatkan diri kepada Allah. Allah memberikan janji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar bagi hamba tersebut. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan tidur berdoa dan bermunajat kepada Allah dengan 4 hal. Ini bisa kita baca bahasa Arabnya atau bisa kita baca bahasa Indonesianya. Apa yang dipanjatkan Rasulullah? Rasulullah mengungkapkan doa begini. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku pasrahkan jiwaku ini kepadamu. Ini yang pertama. Aku pasrahkan jiwaku ini kepadamu. Yang kedua, wa wajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan wajahku ini kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku pasrahkan seluruh masalah-masalahku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku lindungkan tubuhku ini kepadamu ya Allah. Raghbatan wa rahbatan, suka atau enggak suka, aku pasrahkan ragaku ini kepadamu ya Allah. Aku hadapkan wajahku, tubuhku ini kepadamu ya Allah. Aku pasrahkan seluruh masalah-masalahku ini kepadamu ya Allah. Dan aku lindungkan raga dan tubuhku ini, zahri, kepadamu ya Allah. La malja'a wa la manja'a illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung dan tempat selamat kecuali kembali kepadamu ya Allah.
Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Aku beriman terhadap Al-Qur'an yang kau turunkan. Wa bi rasulikal ladzi arsalta. Dan Rasulullah yang engkau utus ya Allah. Maka 4 hal disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pasrahkan diriku ini kepada Allah. Aku hadapkan diriku ini kepada Allah. Aku pasrahkan masalah-masalahku di dunia ini kepada Allah. Dan aku lindungkan raga dan tubuhku ini kepada Allah. Kenapa demikian? Hadis ini tertera di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wahai para sahabat, sahabat yang sedang salat itu loh termasuk salah satu penduduk surga. Besoknya demikian juga, wahai sahabat, sahabat yang sedang salat dan jalan itu loh, kemudian jalan itu loh termasuk penduduk surga. Sampai hari ketiga, wahai sahabat, sahabat yang sedang salat lalu pergi itu tadi, itu loh termasuk penduduk surga. Akhirnya sahabat Abdullah bin Amr bin As menyatakan, ya Rasulullah, bolehkah aku kejar dia untuk ketahui apa amalnya? Silakan. Akhirnya sahabat Abdullah bin Amr bin As izin tinggal dengan sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia adalah penduduk surga. Ketika tinggal sampai 3 hari, apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As, tidak ada yang istimewa. Salatnya juga hanya salat 5 waktu. Puasanya ya biasa, puasa sunnah, bahkan kadang enggak puasa. Malam saya dengar dia bangun sebelum waktu subuh, lalu dia bersuci, lalu takbir, artinya sholat tahajud. Namun setelah itu langsung masuk sholat fajar subuh. Setelah itu tidak ada amal lagi yang lain. Akhirnya sahabat Abdullah bin Amr bin As bertanya, wahai sahabat, apa gerangan amalmu sehingga engkau dikatakan oleh Rasulullah termasuk penduduk surga? Sahabat ini dengan lugunya menjawab, aku tidak memiliki amal apapun kecuali yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hanya saja sebelum tidur aku selalu mengampuni dosa-dosa orang yang telah berbuat salah kepadaku. Di dalam riwayat yang lain bahwa aku selalu menghilangkan rasa hasad yang ada di dalam hatiku. Dan aku menghilangkan vision, usaha untuk menipu daya teman-temanku yang lain. Maka rasa benci, rasa kecewa yang ada di dalam tubuh ini, kuhilangkan sebelum waktu tidur itu sampai kepada diriku. Lalu, sahabat Abdullah bin Amr bin As menyatakan, hadzal ladzi la natiq. Inilah kami yang tidak mampu untuk melakukannya. Maka kalau ini kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari tadi, bahwa sungguh wahai umat Islam, hamba Allah Subhanahu wa taala, apapun kegiatan kita di siang hari, apapun ibadah kita di siang hari, yang menyelamatkan diri kita di antaranya adalah tuntas kehidupan kita sebelum kita tidur menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan seorang hamba di dalam mengelola hatinya, ya Allah, tadi siang aku melakukan kesalahan ini dan itu. Ya Allah, tadi siang orang itu menghinaku. Ya Allah, tadi siang ada urusan masalah yang belum selesai. Apa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pasrahkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan kita untuk memaafkan, kemampuan kita untuk menghilangkan rasa hasad, kemampuan kita untuk meninggalkan rasa dendam sebelum tidur, itulah yang menjaminkan kita bebas dari siksa api neraka. Yang perlu kita fahami adalah secara mendasar, semua umat Islam yang syahadat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pasti masuk surga, pasti. Tapi jangan sampai kita itu mampir dulu. Mampir di mana? Mampir di neraka. Orang yang musyrik, syirik kepada Allah pasti masuk neraka. Tetapi orang yang Islam pasti masuk surga. Tetapi masuk surganya kalau bisa tidak perlu mampir. Di dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannata man hajara akhahu salasa layalin. Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang tidak menyapa saudaranya karena bertikai, bertengkar lebih dari 3 hari. Artinya apa? Ketika dia bertikai dengan temannya, tidak diperkenankan hal itu terjadi lebih dari 3 hari. Cukup waktunya bertikai, berdebat, mempertahankan pandangan masing-masing, cukup 3 hari. Selebih dari 3 hari, saling memaafkanlah. Pasrahkanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam keterangan para ulama, kalau dia meninggal dan lebih dari 3 hari itu belum berdamai dengan saudaranya itu, dia akan diantarkan ke neraka untuk menebus dosa-dosanya. Maka sungguh, wahai hamba Allah, kita akan selamat dari siksa api neraka dilihat di mana di saat kita akan tidur. Ketika kita tidur bisa memasrahkan seluruh permasalahan di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lindungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kita lindungkan hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ampuni dosa-dosa orang yang berbuat salah kepada kita. Itulah nilai seorang muslim yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun kita, manajerkah kita, ustadzkah kita, kiaikah kita, pembimbing pendidikkah kita, maka sesungguhnya kemampuan di malam hari sebelum kita tidur, sebelum kita menikmati tidur, bahkan para ulama menyatakan tidur itu hakikatnya sedang mati menghadap kepada Allah. Namun di pagi hari kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita tidur akan tidur disunahkan untuk 1, melindungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pasrahkan seluruh apa yang kita punya, kita pasrahkan kepada Allah. Lalu kita hadapkan diri kita ini kepada Allah. Ya Allah, sungguh Engkau yang maha mengetahui. Engkau yang maha kuasa. Kami hambamu tidak tahu apa-apa. Kami hambamu tidak kuasa apa-apa. Semuanya karena Engkau ya Allah. Munajat-munajat kecil yang tidak harus dimulai dengan sholat, yang tidak harus dimulai dengan wudhu. Namun jika kita munajatkan kepada Allah, memiliki nilai yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Maka seorang muslim yang baik adalah kemampuannya di dalam mengelola permasalahan, kemampuannya di dalam mengelola hatinya. Melihat orang lain sukses, wajar kalau hasud. Akan tetapi hasud itu jika dituruti akan menjadi maksiat. Hasad itu jika dipendam akan juga menjadi maksiat. Maka kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian hidup kita di dunia selamat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dalam menjalani kehidupan ini diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengelola hati yang selalu berbolak-balik ini. Kadang kita merasa diri kita baik, padahal buruk. Kadang diri ini memang buruk, tetapi tidak pernah berusaha untuk menjadi baik. Ternyata amalan yang disampaikan oleh Rasulullah sangat singkat. Sebelum tidur, kita ingat kepada Allah. Kita pasrahkan kepada Allah. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah. Kesalahan kita semuanya diampuni oleh Allah. Sehingga ketika tidur sudah terbebas dari kedengkian dan kehasutan, maka kita masuk golongan para sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله قد أمركم بشيء بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقدسه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك المشركين واجعل الدائرة عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، وانصر إخواننا المجاهدين في إيران، وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا ودمر أعداءك أعداء الدين يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمحن والفتن والزلازل من بلدنا خاصة إندونيسيا وفي بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.